Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Praktikan pada hari ini Messi sama Iza. Observernya siapa kemarin? Dia sama? Bintang. Mbak sih, observernya siapa? Mbak sih udah siap? Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Salah satu minta bantuannya. Cici? Hari Kamis dan Jumat sebelum kita mulai mikro hari ini kita berdoa. Berdoa kepada yang tidak ada dan sekarang kita akan memulai kegiatan pada pembelajaran mikro hari ini. Juga memberkati selama awal pembelajaran hingga akhir kami. Dan mengapa yang tidak ada Terima kasih Cici. Sudah siap? Sudah siap belajar belum teman-teman? Sudah. Ini nggak ada yang nyaut ini pada nggak? Sudah makan? Belum. Nanti sarapan ya teman-teman habis pembelajaran siap buang. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya yang nggak berangkat hari ini? Ada? Jali, Adi, Devi. Ini kok banyak banget yang nggak pernah. Oh, Aurel nih. Oh, di sana nih Bu Guru loh. Oke, sambil teman-temannya dulu kita bisa langsung mulai. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membuat meja berkaki satu. Kira-kira teman-teman ada yang kepo pembelajaran kali ini? Wow, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau lihat YouTube dulu ya teman-teman. Mengenal macam-macam bangun dapat. Sebelum menonton videonya, jangan lupa di subscribe ya. Persegi 4. Persegi 4 mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut. Persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi dengan kedua sisi yang sejajar dinamakan panjang dan kedua sisi lagi yang sejajar dinamakan lebar. Persegi panjang mempunyai 4 titik sudut. Lingkaran bentuknya bundar. Lingkaran mempunyai satu sisi saja dan tidak memiliki titik sudut. Segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Ada macam-macam segitiga, yaitu segitiga sama sisi, semua sisinya panjangnya sama.
segitiga sama kaki. Kedua kakinya yaitu sama panjang, dan satu lagi berbeda panjangnya sehingga membentuk segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai titik sudut membentuk siku atau 90 derajat. Segitiga sembarang. Ketiga sisinya berbeda panjangnya sehingga disebut segitiga sembarang. Belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Jajar ginjang. Jajar ginjang mempunyai 4 sisi dan juga 4 titik sudut. Kedua sisinya yang sejajar membentuk horizontal dan kedua lagi yang sejajar membentuk garis miring. Layang-layang. Trapesium. Segi lima. Segi lima mempunyai 5 sisi dan 5 titik sudut. Segi enam. Segi enam. Kita sampai sini dulu karena kita akan masuk ke materi segitiga dan segi. Jadi untuk tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi, eksplorasi, dan percobaan pembuatan kurs meja berkaki satu, peserta didik dapat memahami rumus, luas, dan keliling bangun tersebut, termasuk cara membagi luasnya menjadi 2 bagian yang sama luas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep keseimbangan dan bagaimana gravitasi berperan dalam keseimbangan benda. Oke, coba amati. Kira-kira Ardi, apa yang menarik dari gambar tersebut, Ardi? Ilustrasinya. Yang ini Bu. Iya, dong. Ya ini loh. Yang menarik, dia bisa berdiri pakai satu kaki. Oh, bisa berdiri satu kaki, kemudian. Dan terus itu atasnya ada segi 4 sama lingkaran. Tapi menurut saya menarik yang lingkaran. Oke, menarik ya. Kemudian Angel, kira-kira cara tukang kayu memposisikan kaki meja tersebut gimana Angel? Menurut Angel? Dipaku. Enggak. Itu kakinya itu ditaruh di tengah-tengahnya, kan itu lingkaran tuh mejanya, terus ditaruh di tengah-tengahnya gitu biar bisa berdiri. Oke. Buat lebih tahu gimana cara tukang kayu bikin meja, kita mau coba jadi tukang kayu. Oke, ada permasalahan, boleh minta tolong Sela buat bacain permasalahannya. Ani sedang mendekorasi kamar lamanya dan ia mencoba mencari rekomendasi dekorasi rumah yang bisa ia buat sendiri di sosial media. Dekorasi mudah yang bisa ia buat sendiri di sosial media. Didapat kreasi meja estetik yang Ani suka. Karena Ani baru pertama kali membuat meja, ia mencoba membuat miniatur meja terlebih dahulu agar Ani mengetahui ukuran dan posisi yang pas sebelum membuat meja yang asli. Bantulah Ani membuat miniatur meja dengan permukaan berbentuk segitiga dan segi empat. Terima kasih Sela. Tolong Lintang, kira-kira dari permasalahan ini yang diketahui apa Lintang? Enggak Sofi ya. Yang diketahui Ani mau bikin meja yang estetik. Terus dia bikin miniatur dulu biar prototipe lah, miniaturnya. Nah, terus dia mau buat yang bentuknya segitiga sama segi empat. Oke. Ini ya, salah satu contoh yang Ani lihat ini. Mulai untuk langkah pengerjaannya, ini teman-teman akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi kira-kira 5 sampai 4 anak. Ya. Wow. Habis dari Om ya. Bukan sulit ini. Bisa Bu. Ya. Jadi ini Ibu akan membagi LKPD,
Untuk kemudiannya yang pertama, teman-teman bisa menuliskan hal-hal yang dipertimbangkan dalam membuat perencanaan meja berkaki satunya. Kemudian implementasikan rencana kalian dan bandingkan meja yang tidak diberi alas dan yang diberi alas dengan meja diberikan barang berat seperti handphone. Jelaskan bagaimana hasil meja buatan kalian. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum mulai dalam kelompok? Belum. Oke, semua ya. Ini teman-teman mungkin ini jadinya berapa orang? 7. Boleh yang 3 pindah desa ke yang sebelah biar teman-temannya bisa dibagi 4 sama 5 anak. Berapa orang? Berapa? Ya, kita mau berapa? Aku mau 3. Ya, 4 sama 3. Oke. Sama setuju Bang Devina. Ini ada yang 4, ada yang 5 ya berarti? Ya. Buat minta perwakilan dari setiap kelompok buat apa ya teman-teman? Perwakilan. Oleh handphone. Ini beli jajan mana tuh? Cepat saling tentang handphone umum. Perawan bener. Kemarin dapat Langsung katek loh. ya gua sama aku deh. Tapi nek rapat makan ya main jami ngasih. Boleh teman-teman jangan lupa ditulis hal yang dipertimbangin. Kemudian nanti dilakukan percobaan ya teman-teman. Kan satu ini satu pasang lagi. Nanti di depan ada yang nanti ikut cepat sih. Kalian tulis dulu. Sampai dokumen gampang. Dev, bapak saya gini. Ya, pas garis lagi ngomong. Wes ada yang nyileh HP. Mau HP. Ya tapi jatuh terus. Baru jangan dong. Beneran jangan dong. Nanti tetap di awalnya itu meeting. Ada sudah mana? Gak benar kan di palu. Nilai palunya palu-palu. Kursi ini kita lihat tandanya kursi modelnya kursi teman-teman buat yang udah selesai seleranya Ada belum? jangan nempel ya. Oke, Ulang tahun. oke, Angel ulang tahun hari ini. ya Apa belum maksud? udah selesai. Mana coba lihat Ini kan gini terus perpotongannya di sini kita. ini sudah di tengah. Itu kamu tahu nilai penggaris. Apa deh penggaris? Ya wes nilai penggaris. Oke belum pakai.
Kalau ini 15 koma. Oh, itu kita pakai foto ya. Kayak dibagi-bagi. Mana teman-teman? Tapi lo lagi idenya dulu sih ya Frans kami yang ngukur dulu. Nah, itu siap menjadi kamu. Mari kita bekerja. Bisa ngukur lagi. Terus yang diomong bener kan? Dia. Ini juga orang kalau di saya akan ini yang lebih Awes. harus seiman. Oh seiman, ya kita nggak seiman lagi kita bisa nggak seiman sih. Siapa pakai dia? Loh, tadi Bu Guru kan bilang suruh mau korek. Iya. Iya. Ini kan Pak. Ada di Guru. Dikata nggak saya segitiga.
Kalau yang sedikit gimana caranya? Ini kenapa ini kalau ini kita lihat ya. Ini kalau segi Apaan jadi babi? teman-teman bagi sama-sama. Iya. Kalau itu kira-kira Itu alasnya gede banget. Diri bilang bos. aku lebih crazy gimana? Alasnya gede banget. Caranya Gede aja. Ini anu roti. Ada banyak filmnya. Kita sambungan. Cara paling Tapi ada ya kira-kira itu berarti jadi pembagi ya nggak sama nggak? Kan kalau ini kan sama, kalau itu sama nggak? Ya kalau itu boleh teman-teman anu waktunya sudah tidak? Boleh minta kali ini. Happy birthday to you. Boleh minta siapa yang mau maju? Progres Intang. Wes berdiri sudah siap dari tadi. Intang ya, maju ya. Boleh kelompoknya Intang. kelompoknya 5. Aku main support system. Ya. Teman-teman boleh diperhatiin ya temannya. Ya Allah, ini nggak lucu. Teman-teman yang kami pertimbangkan untuk membuat yang meja estetik seperti ini bisa dilihat ini tidak sama ya, nggak apa-apa karena ya estetik ya itu sengaja. Iya. Nah, yang kami pertimbangkan kita mencari iya gunanya dulu buat mencari titik tengahnya gimana. Ketemu terus kita lem yang kuat. Jadi kalau nggak kuat nanti gampang kotor. Terus ini juga kita dari pikonan untuk cari titik tengahnya dilem-lem-lem ya. Coba kita lihat nih di pinggir tidak jatuh. Tapi jangan di pinggir. Sombong banget. Ini juga enggak. Ini oke. Ya kan. Nah yang segitiga juga sama kita tarik. Di tengahnya ini terus habis itu dilem. Nah tadi pas percobaan pas enggak ada alasnya itu gampang jatuh bendanya katanya tadi, tapi pas dikasih alas itu enggak mudah melempang mejanya. Oke. Dari teman-teman apakah ada pekerjaan yang beda caranya bikin mejanya? Sama semua? Oke, terima kasih kelompoknya Lintang. Tepuk tangan buat kelompoknya Lintang. Oke, berarti benar ya teman-teman. Tadi kalau teman-teman lihat cara meja buat berkaki satu itu kita harus nyari titik tengahnya, titik tengah, titik tengahnya. Kemudian kalau kita nggak kasih alasnya, itu kenapa bisa jatuh teman-teman? Ada yang tahu? Karena permukaannya lebih kecil, jadi dia nggak bisa menangkap ini yang lebih. Kira-kira kalau mau nggak pakai alas, kira-kira yang harus dibuat gimana?
kakinya besar, kakinya 4, kemudian kakinya 2, kakinya. Kalau untuk kaki berkaki 1 itu emang kalau nggak mau pakai alas ini bisa dibesar karena nanti penampang buat si permukaan mejanya itu lebih besar, jadi lebih seimbang. Jadi garis yang membagi tadi teman-teman dalam membuat segitiga itu disebut garis berat. Jika ketiga garis berat dilukis maka akan bertemu di satu titik. Titik tersebut yang nanti akan disebut sebagai titik pusat segitiga. Kemudian dalam pembuatan meja berkaki 1 ini penerapan gravitasinya adalah prinsip keseimbangan gravitasi untuk memastikan meja berkaki 1 dapat berdiri kokoh dengan massa kaki meja yang lebih besar dari jarak kaki yang sesuai dengan pusat massa meja akan meningkatkan stabilitasnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat meja juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan daya gravitasi atau menahan permukaan. Kira-kira kalau kita cuma pakai kertas kira-kira jatuh nggak? Walaupun dari tengah-tengah jatuh. Oke. Ini untuk proyek lanjutannya teman-teman bisa kerjakan di rumah. Jadi buatkan meja berkaki 1 dengan permukaan meja berbentuk berbeda selain segitiga dan segi 4. Kemudian menggunakan bantuan alat geometri. Oke, ayo bercerita dan berefleksi. Boleh minta tolong Frans? Pembelajaran kali ini apa yang Frans dapatkan? Pertama, mengenal kembali dari pengembang mencetak, terus diminta membuat macam sketsa buat meja itu dari permukaannya bentuk kamu data, mencari garis beratnya, lalu buat desain mejanya. Oke. Boleh si kamu bercerita dong deh. Jadi tadi kita buat meja 1, terus sebenarnya cara pembuatan dari meja yang untuk sama segitiga sama dari tengahnya. Terus kalau misalnya nggak dikasih alas di bawahnya bisa jatuh barangnya. Oke. Terima kasih Aurel dan Frans. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Bisa tepuk tangan untuk kalian. Ibu tutup, sekian, terima kasih. Terima kasih. Meja sama kertas. Kita kasih dulu buat Mercy. Pak Sylvia bisa memberikan tanggapannya? Jadi pada pembelajaran hari ini Mercy sudah tadi awalnya udah buka pembelajaran dengan menanya kehadiran siswa, terus beri salam juga. Terus Mercy juga udah memberikan apresiasi dengan menayangkan video mengenai macam-macam yang datar. Terus Mercy juga udah menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Masalah yang diberikan sudah kontekstual dengan pendekatan STEAM dan sudah ada juga hubungan matematika dan sainsnya. Juga memberikan motivasi kepada siswa untuk berpartisipasi dalam menemukan solusi dari masalah.
Namun Mercy belum bertanya kepada peserta didik untuk pemahaman terkait pemahaman masalah yang diberikan tadi. Mercy sudah memberikan penegasan terkait dengan masalah yang akan didiskusikan Mercy juga sudah memberikan pertanyaan untuk menemukan ide-ide kepada siswa. Mercy juga sudah memberikan umpan balik kepada siswa berupa pertanyaan tuntutan dengan bertanya hal apa yang terjadi sehingga media dapat berdiri kayak tadi di kelompok kaki ya, terus mereka jawab karena gravitasi terus apa Mercy juga sudah menegaskan poin-poin penting tadi setelah presentasi dari kelompok bintang, udah juga memberikan penegasan ulangnya. Mercy tadi udah nanya kesediaan kelompok untuk mempresentasikan jawaban ke depan. Mercy juga udah bertanya apakah ada ide atau cara dari yang berbeda dari kelompok lain. Mercy sudah memberikan kesimpulannya yang terkait dengan materi, dan Mercy sudah melakukan refleksi dengan meminta siswa bercerita apa yang sudah dilakukan pada pembelajaran hari ini. Mercy sudah menutup pembelajaran hari ini dengan salam. Mungkin sedikit komentar buat Mercy. Tadi di bagian kesimpulan itu kan tadi Mercy menyimpulkan sendiri ya. Itu dikasih kesimpulannya panjang. Tapi lebih baiknya pada saat kita menyimpulkan itu kita minta siswa yang menyimpulkan. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan tuntunan untuk mereka menyimpulkan sebenarnya dari percobaan itu apa sih yang kita dapatkan, apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan-percobaan tadi. Itu terus tadi mungkin interaksinya di dalam kelompok itu lebih banyak Mercy memberikan kepada siswa beberapa pernyataan-pernyataan serta komentar. Mungkin ada memang beberapa kelompok yang itu dikasih pertanyaan sama Mercy, tapi lebih banyaknya Mercy memberikan ini nanti seperti ini ya. Mungkin itu aja komentar dari saya. Untuk selanjutnya, Zah, udah siap? Observernya, bintang, siap?
Siapa kemarin? Kalau selama di Jawa Iya, macam ini sekelompok semeja ya tapi Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Udah sarapan semuanya? belum. Apa nugget? Yaudah nanti yang lainnya istirahat sarapan ya. Oke Ibu. Apa itu? Sarapan bareng nggak Bu? Mana gue meh nyoto dah. Iya. Tapi kalian tetap adil ya. Iya Ibu. Oke. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Steam. Oke, tes STEM. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Aurel. Jadi semua ya? Oke. Lucu banget. Hadir semua berarti ya? Hadir. Ada yang tahu ini gambar apa? Telur. Kue masak nih. Kanva. Apa sih? Kalian pernah masak kue enggak? Atau membantu ibu? Pernah. Kalau membantu Tidak pernah. pernah. Membantu pernah tapi membuatnya nggak pernah. Nah, kira-kira ketika kalian membantu ibu itu gimana kalian memperkirakan bahannya itu supaya hasil rasanya itu sesuai sama keinginan? Kata mamaku disuruh taruh. Ditimbang. Jadi dibandingkan. Berarti jadi setiap bahannya itu ditimbang ya berapa kandungannya gitu ya. Kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya itu yaitu peserta didik dapat menemukan konsep matematika dan sains dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model PBL menggunakan pendekatan STEAM. Nah, peserta didik juga mampu menyelesaikan permasalahan Nah, di sini apakah kalian pernah pelajaran? Pernah. Itu yang ini. Iya. Dua-duanya. SD ya? Tahu. Ini kan Ronald Oh, di Kalimantan ada. Lanjut ya. Gimana cara kalian mengembangkan balon ini? Ditiup. Tiup. Oh, jadi kisah nasi. Dijilat dulu. Orang kan Organisasi nggak bisa bikin. Ini juga ditiup ya berarti. Iya. Iya. Lanjut ya. Kira-kira kalian penasaran nggak gimana caranya balon ini dapat mengembang tanpa ditiup? Dikompok. Iya, kemarin. Ada cara lain? Belum tahu. Oke. Jadi ya, di sini ada suatu masalah. Ada yang mau membacakan? Ya, Ketika kita penasaran apakah balon dapat mengembang tanpa ditiup menggunakan mulut, dia memiliki sebuah balon karet yang belum terisi dengan udara dan juga bahan-bahan sebagai berikut: 1 balon, 2, Botol, 3 corong, 4, cuka sayur, 5 soda kue. Nah, kita ingin tahu apakah dia bisa menggunakan bahan-bahan tersebut untuk mengisi balon dengan udara tanpa perlu meniupnya. Aurel, informasi apa saja yang kamu dapatkan dari masalah ini? Kita kan penasaran apakah balon itu mengembang. Lalu ia mempersiapkan bahan-bahan seperti balon, botol, corong, juga sayur, soda kue untuk rasa penasarannya itu. Oke. Sampai di sini apakah masih ada yang bingung dengan permasalahan yang kalian selesaikan?
Jadi ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok tiga kelompok. Mungkin satu kelompok bisa 5 sampai 4. Last choice. Ibu, friends mau ke toilet? Ya. Kenapa dia gini? Mama ya. Apa dia tak? Mungkin perwakilan kelompok bisa menunjukkan paling suka satu. Dua-dua ya Bu? Dua. Ya gitu, ada mas kami. Foto Mata saya. Oh, Warna apa? Biru ya? Biru sama apa? Orangnya berapa? Saya. Dalamnya kok nggak dapat? Ini. cek profile dulu. Pakai tiga lucu. Sukanya di Sabar. orang sabar. Jadi nanti kesusu ya. Siapa yang nggak kebagian bawah? Iki titik bawah ya. Kira-kira pakai sana ya. Kalau main-main aja. Banyak. Ini tuh tempat alat di balonnya banyak. Ya, kita kan pakai meja. Gimana ya? Apa? Biar orang itu. Ini aja. Nek cekase kalau sudah bersih dikasih yang maksudnya cekase kalau oh IC Gak dengerin Oh, ini rujukannya. Dimasukin dulu semua. Yaudah kita jadi kelompok. Sesendok boleh. Pakai yang di belakangnya. Makannya cepet langsung takdir, kayak langsung nutup ya. Ya dilentur kayaknya. Kalau dilentur kayak neng gue foto sih tuh nah. Aku rasa kan boleh. Nanti kena tangan. Tapi saya tak lentur kayak gue satu. Ini nilainya terus dikit. Jadi baca ini foto lagi. Bukan enggak gini.
Apa mula ini? Iya dong, nanti kan ini bisa beli. Langsung aja nih. Nama hasil Aduh, aku mau nanya. Dari sini ya. Gini loh, makan itu sebentar kita dulu ya. Masukkan gue sebanyak 3 Liter loh. barengan Pak. Coba deh. Berarti dimasukin dulu ke sini. Cepet Terus habis itu habis ini gitu ya. Iya, sini terus dia ada coba di sini. Ini dibawa pulang. Pakai ini aja. Iya Pak. Kenapa saudara? Ini nggak lebih banyak. Ini nggak lebih banyak. Itu perbandingannya 1 lagi nggak? Kotaknya. Satu tepungnya. Iya, ini banyak. Satu. Berarti iki 3 benar mulai itu mulai. Puro siap. Iki pakai ini aja. Iya. Maaf ya Bu. Bisa kok Bu. Makasih. Nah, Bro. Kucai ya, Bro. Ayo, ayo dia. Ah, telat. Berarti berapa perbandingannya tadi? Tadi kan 3,4. Ini lagi. Tidak, kita banyak ya kan? Eksperimen. Lalu terus ya kan eksperimen. Enggak apa-apa. Sore dan sore sama cuka harus bisa lihat apa reaksinya. Ini gimana? Apa? Halo. Ini Tapi harus dibanyakin. Iya. Banyakin kayak itu dulu. Airnya banyakin ya. Biar gede. Ini berapa? Ini punya siapa ini? Mana
Tapi kan suruh buat ini. Kan aku bisa lihat. Tadi waktu di kamar mandi. Tiket 4 nggak sih? Ini kenapa? Minta lagi. Yang yang kecil. Iko gede. Kurang. Pudingnya itu bagus. Masuk di pudingnya. Telur darah. Buset. Aku mau buat lagi. Kalau lagi di sekolah ini. Bisa ya? Ini kita gedein satu. Cara gedein banyak. Kita masuk cara gedeinnya banyak. Banyak dimakan. Kalau itu digoreng semua. Semua. Tadi kan dia sama banyak gitu dia. Iya. Ikiril. Kita pakai ini aja, pilih aja. Oh ini pas gitu. Seperti ini 6. Belum orang ini baru satu, udah sama. Kan ini kita. 2 Sama kan nanti. Habis. Oh, pelit sekali. Udah. Tidak beli. Oh iya, baru. Itu ibu guru masih suka itu sedikit. Punya itu modal. Bercanda guru bercanda. Saya cintai. Udah susah. Tapi maksudnya dulu banget. Udah saya nggak apa-apa ya. Saya buat batal minang muda. Pakai itu corong-corong. Nah, kalau kayak gini namanya itu yakin. Teman-teman tinggal 1 menit lagi ya. Apa sih ya? Dia mikirnya kejauhan. Ketawa. Pecahin nih balonnya. Oh iya, lilinnya udah ada. Balonnya udah ada. Itu poinnya. Iya, supaya beda udaranya. Bisa. Ya masa aku. Ini kan tadi kita 3, ini cuma 1. Ini kebalikan semua bisa. Yang 3 itu sudah
dulu. Bocor. Itu balonnya gembos. Iya. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah. Kok Pak, ada mau kelompok yang presentasi? Ya, kita lebih banyak ini ya. Iya, ada bagian biasa. Coba kelompoknya Mercy untuk presentasi keterampilan. Berarti kalau mau membahasakan Dipanggil sekali. enggak dengar kok. Ayo gede-gedean. Ayo gede-gedean. Enggak ya. Oke, baik teman-teman, di sini dari kelompok kami yang percobaan pertama balonnya kecil, untuk ukuran soda kuenya itu dua, untuk cukanya satu, Cukanya 2. sodanya satu. Untuk percobaan kedua ini balonnya jauh lebih besar daripada percobaan pertama. Untuk sodanya soda kuenya 3, untuk cukanya 4. Nah, lalu apa yang terjadi ketika takaran soda kuenya itu lebih sedikit daripada cukanya? Kalau dari kelompok kami dilihat balonnya ini lebih kecil, mengembangnya jadi nggak lebih maksimal gitu. Terus untuk menyebabkan balon tanpa tiup dapat mengembang pada percobaan ini karena terjadi buih sehingga balon yang tadinya kecil menjadi besar karena disebabkan munculnya gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Kelompok lagi mau sedikit spesial. Nah itu bisa dulu. Kelompok Oreo aja deh. Makan deh. Makanya dia. Punya kami bocor. Bocor bu. Aku Bocor. Makanya kasih nodrok. bocor. Aku yang nunjukin balonnya tadi Pak Duduk. Yang ada. Jadi tadi kami untuk percobaan pertama itu takarannya cukanya 1 sendok, soda kuenya 1 sendok. Nah tadi karena kami cara di salah konsep ya, bukan kurang aja. Ya, jadi tadi sodanya udah menguap tapi kita harus tutup. Nah terus kita tadi nengok kelompok sebelah, terus konsentrasi. Kemudian untuk percobaan 2 itu cukanya 2,5 sendok dan soda kuenya 3 sendok. Nah ini tadi sebenarnya besar ya teman-teman, cuma udah gembos. Terus percobaan ketiga itu tadi soda kuenya 1 sendok, cukanya 2 sendok. Nah yang ini gembos juga. Nah apa yang terjadi ketika takaran soda kue dan cuka sama banyak? Ini mengembang tapi kecil.
Selanjutnya, ketika takaran soda kue lebih banyak daripada cuka, itu mengembang dan lebih besar. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika soda kue lebih sedikit daripada cuka? Nah, lebih mengembang, lebih besar lagi. Itu dulu. Sampai sini apakah ada hasil yang berbeda? Nah, kira-kira di kelompok Oreo tadi kan percampuran soda kue sama cukanya kan dicampur duluan. Itu apa yang menyebabkan balonnya tidak menguap? Soalnya udah menguap dulu baru kita masukin. Jadi caranya ya berarti reaksi di dalam botolnya itu terjadi. Ya. Sampai sini, setelah kalian melakukan percobaan tadi, ketika menentukan takaran baiknya takaran soda maupun cuka, kalian ada memanfaatkan pengetahuan matematika juga? Perbandingan apa tuh? Cuka dan soda. Iya. Waktu terjadi reaksi antara cuka sama sodanya itu kalian perhatiin tidak gas yang di dalam botol itu gimana pengaruhnya terhadap balonnya? Perbandingan nilai. Semakin ini apa ininya banyak belum nanti yang balonnya juga akan semakin besar. Iya. Gelembung itu apa? Yang terjadi di dalam botol itu gelembungnya itu menunjukkan apa? Reaksi. Gas. CO2. Iya. Oke. Dari percobaan ini kalian menemukan pengetahuan IPA-nya tidak? Iya. Reaksi. Apa tuh? Soda dan Nah, di sini ada konsep matematikanya. Itu yang pertama ada perbandingan sederhana. Itu dilihat ketika menentukan banyaknya takaran sendok antara cuka dan soda kue. Kemudian perbandingan senilai. Itu dilihat dari gaya yang dihasilkan oleh tekanan gas di dalam botol akibat campuran cuka dan soda kue menghasilkan gaya yang diterima oleh balon sehingga balon itu mengembang. Jadi ketika cuka dan soda dicampur dengan perbandingan yang sama besar, artinya konsentrasi cukanya itu lebih banyak daripada sodanya. Itu maka kedua konsentrasi akan menghasilkan karbon dioksida yang terjadi di dalam botol sehingga balon dapat mengembang dengan ukuran yang lebih besar. Lalu konsep IPA-nya ini ada hukum Newton 3. Jadi dengan menggunakan konsep hukum Newton 3, gaya yang dihasilkan oleh tekanan gas di dalam botol dan gaya yang diterima oleh balon adalah dua gaya yang bertindakan pada benda yang berbeda namun besarannya setara dan berlawanan. Oke. Sampai sini apakah ada yang tidak dipahami? Oke. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Perbandingan nilai hukumnya terpikir. Ada yang mau menjelaskan perbandingan senilai itu apa? Ya semakin Besar nilai. semakin besar nilainya. Nilai yang lain. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan teman-teman? Ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Cantik kali. Ada juga. Ibunya salting habis ini terus. Bobot tenang ya Bu. Ibu kan buat dia.
beri aplaus dulu buat Iza. Oke, baik, terima kasih Iza. Terus Lintang, silakan menyampaikan pengawasannya. Terima kasih. Yang pertama sudah lebih semangat dari yang kemarin sebelumnya. Ya, maksudnya yang SD. Terus dia sudah membuka pembelajaran dengan baik seperti menyapa siswa, mengecek kehadiran, sama mengecek kesiapan siswa belajar. Kemudian juga ada dilakukan abstraksi tentang remembering pakai gambar-gambar juga, yaitu bisa memotivasi siswa. Terus juga sudah dilakukan dengan baik, tujuannya disampaikan. Lalu masalah kontekstualnya juga sudah. Oh ya, sama satu lagi, yang motivasi tadi juga sudah dilakukan gambar permainan balon yang waktu kecil, dilakukan waktu kecil, jadi bisa memotivasi siswa jadi aktif. Terus kontekstualnya juga sudah, bertanya pemahaman siswa terhadap masalah juga sudah, dengan menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan kembali. Kemudian menjelaskan ketentuan menyelesaikan permasalahan juga sudah dilakukan, tapi waktunya nggak diomongin gitu, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bertanya mengenai pemahaman siswa terhadap ketentuan dalam menyelesaikan masalah belum terlihat, belum dilakukan. Kemudian tadi yang bertanya mengenai ide, saya juga dilihat belum tanya kenapa kalian bisa dapat ide seperti ini. Kalau di tempat ori tadi cuma apa pertimbangan kalian mengenai takaran itu. Terus tanya mengenai kesulitan siswa, saya juga belum belum menemukan, belum nggak terlihat udah nanyain atau belum, tapi tadi setauku terlihatku belum nanyakan kesulitan siswanya. Terus memberikan umpan balik kepada siswa itu tadi, pertanyaan tematik itu cuma apa yang menyebabkan balon bisa mengembang. Terus menegaskan poin-poin penting dari jawaban siswa belum terlihat menurut saya. Terus bertanya mengenai kesediaan siswa, presentasi juga sudah dengan menunjuk di tempat Mercy sama Oriel. Kemudian bertanya kepada siswa memiliki pertanyaan atau pendapat yang berbeda juga sudah ditanyakan dengan baik. Kemudian dia juga menyinggung permasalahan Oriel mengenai perbandingan juga dan sudah gue, jadi itu bisa membantu menegaskan kembali mengenai permasalahannya. Kemudian sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk menuntut kesimpulan, siswa mengambil kesimpulan, penegasannya juga sudah dilakukan dengan baik, refleksinya juga sudah, kemudian penutup kajiannya juga sudah. Terima kasih. Terima kasih Lintang. Sedikit komentar dari saya itu mungkin tadi di bagian ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian masalah itu mungkin di situ belum terlihat bagaimana ketentuan-ketentuannya. Misalnya tadi siswanya diperbolehkan untuk mencari di internet, nah itu belum diberikan. Terus nanti siswanya itu sebenarnya disuruh ngapain sih, praktek hari itu ngapain, itu tuh belum terlihat. Terus habis itu tadi juga kebanyakan dinamika yang dilakukan itu lebih ke pengamatan siswa lagi ngelakuin apa di dalam kelompok. Kurang ada interaksi praktikan dengan siswanya, ditanyakan idenya apa itu belum, ditanyakan prosesnya sampai mana itu juga belum. Iya itu yang. Terus habis itu mungkin kan itu kan ada LKPD. Nah LKPD-nya itu tuh belum diingatkan kembali kalau LKPD itu ada dan harus diisi. Mungkin itu dari saya. Buka ini langsung saja tuh. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya praktikannya 2 orang lagi, 3 untuk besok jam 12. Mungkin itu sekian untuk hari ini. Observernya siapa? Ayo. Observer Pak Yogi siapa? Saya. Aku ya. Observernya siapa aja? Sebenarnya ayo. Pilih. 08 sama 06 siapa besok? Aku.
Terus satu orang lagi yang Sylvia siapa? 50 khusus aja Sylvia. Berarti Frans mau kan? Ditunggu kita. Berarti Frans sama Yawi. Kamu ya, Sylvia. Kamu juga satu-satu deh. Berapa sih? Oke, apa namanya Wi? Oh, Oren Mayawi, Angel Lily, Frans. Untuk praktikan, untuk mempersiapkan praktiknya dengan baik, terus untuk observer, untuk siap mengobservasi praktikannya. Mungkin itu untuk hari ini, kita tutup dengan doa. Mau bisa bantu saya? Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu. Kami telah menyelesaikan pembelajaran mikro pada hari ini. Berkati apa yang telah kami pelajari hari ini bisa berguna di hadapan-Mu dan menjadi masukan bagi kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, oleh surga. Amin. Bagi